para ulama membagi tauhid menjadi tiga ya. Menjadi tiga, dan pembagian ini sesuai dengan al-istiqra, yaitu berdasarkan penelitian, pengamatan. Maka sabr wa taqsim, setelah diteliti, maka tauhid bisa dibagi menjadi tiga klasifikasi. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memahami. Tentunya Nabi tidak pernah berkata tauhid ada tiga, tidak pernah. Tapi ini hanya sekedar untuk memudahkan pembelajaran, sebagaimana para ulama membagi misalnya al-kalimah dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga, ism, harfun, dan fi'lun. Ya, ini setelah mereka meneliti terbagi menjadi tiga. Sebagaimana juga para ulama al-fuqaha membagi al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum menjadi lima, seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ini pun Nabi tidak pernah berkata ketahuilah hukum fikih menjadi apa? Lima. Tapi dengan penelitian kita bisa mengklasifikasikan menjadi apa? Menjadi lima. Ini sekedar pembelajaran aja, sekedar mengadakan pembelajaran agar mudah dipahami. Dan demikianlah banyak pembagian-pembagian dalam masalah agama. Ya, misalnya al-fardu terbagi menjadi dua, fardu kifayah, kemudian fardu ain. Ini sekedar pembagian ya, dan lain-lainnya ya. Seperti orang kafir terbagi menjadi empat, ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man. Sebagaimana pembagian-pembagian lainnya yang ditelusuri dari dalil-dalil sehingga tauhid bisa menjadi tiga ya. Jadi tauhid menjadi tiga itu bukan tujuan, dia hanya sarana agar kita bisa mengesahkan Allah dengan benar. Mulailah ada ahlul bidah yang mereka tidak setuju dengan pembagian tersebut. Kata mereka pembagian tauhid menjadi tiga adalah bid'ah munkarah. Dan kata mereka ini seperti taslisnya Nasara ya, di mana ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, atau Tuhan Bunda Maria. Kata mereka maka tauhid jangan dibagi-bagi, tidak perlu dibagi-bagi. Bagaimana kita membantah tuduhan tersebut? Bantahnya banyak. Pertama, bantahan yang sangat sederhana, bahwasanya ahlul bid'ah juga membagi tauhid. Mereka juga membagi tauhid dengan beberapa tinjauan. Kalau kita buka buku-buku Asy'ariyah misalnya atau buka buku Mu'tazilah, mereka akan bagi bahwasanya misalnya tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al. Mereka juga bagi tiga. Kalau bicara tauhid ada tauhidullah fi dzatihi satu, wa tauhidullah fi sifatihi dua, wa tauhidullah fi af'alihi. Mereka juga bagi tiga ya. Mereka juga bagi tiga ya. Contohnya juga mereka bagi sifat juga. Mereka bagi sifat zatiyah atau sifatul zat kata mereka. Mereka bilang juga sifatul af'al. Mereka juga bagi-bagi. Saya sering baca buku mereka. Mereka juga bagi-bagi. Apakah setiap pembagian kalau kita bilang dibagi dua berarti thunaiyah atau tsanawiyah, yaitu syirik ya. Kemudian juga misalnya Sufiyah membagi tauhid menjadi tiga. Tauhidul amah, tauhidnya orang-orang awam. Kemudian tauhidul khasah, tauhidnya ahli haqiqah. Kemudian tauhid khasatil khasah, tauhid super khusus, yaitu tauhid yang susah untuk dijelaskan kata mereka. Jadi kata mereka tauhidul amah. Mereka bagi tiga. Ini itu dalam buku-buku mereka. Tauhid amma maksudnya tauhid yang dipahami oleh para nabi dan rasul, yaitu hanya beribadah kepada Allah. Ini katanya tauhidnya orang awam. Tauhidnya orang awam. Kemudian berikutnya tauhidul khasah. Tauhidul khasah itu maksudnya apa? Tidak melihat sebab, semua sebab sirna. Karena semua yang ada yang kita di pandangan kita ini hanyalah sebab, dan sebab tersebut yang menimbulkan akibat cuma siapa? Allah. Jadi dia tidak lagi memandang sebab, disebut dengan tauhid al-khasah. Masuklah mereka pada jenis tauhid yang ketiga, tauhidu khasatil khasah. Kalau tadi tauhid khusus, ini tauhid super khusus. Ketika ditanya apa tauhid super khusus, mereka bilang sulit untuk dijelaskan. Hanya Allah memberikan kepada sebagian orang dan mereka memahami tentang tauhid khasatil khasah. Namun kalau kita teliti, maksud mereka adalah wahdatul wujud. Maksudnya wahdatul wujud, tidak ada yang dilihat di alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya semua makhluk la wujuda lahu, ya. La wujuda lahu, karena wujudnya tergantung kepada wajibul wujud, sehingga yang terlihat semuanya ini hanyalah
Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan al-fana, fana maksudnya seluruh makhluk, sirna, dan yang terlihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka bersembunyi dengan mengatakan ini tauhid susah untuk dijelaskan. Intinya, kalau masalah pembagian semua orang juga membagi. Membagi enggak ada masalah, yang masalah itu adalah kontennya benar atau tidak. Kalau kontennya benar mau bagi 10, mau bagi 11 enggak ada masalah. Yang penting adalah kontennya. Kalau bagi 3, kita semua bagi 3 tadi. Mutakallimin bagi 3, tauhid. Tauhidullah fi zat, kemudian fi sifat, kemudian fi al-af'al. Berarti ada berapa tauhid? 3. Sufiyah bagi tauhid menjadi 3. Tauhidul ammah, tauhidul khassah, tauhid khassatil khassah. Sama-sama 3. Kalau gitu masalahnya bukan baginya, tapi konten dari pembagian tersebut. Nah, para ulama bagi ternyata pembagian tersebut kita juga Ahlus Sunnah tidak harus 3. Karena sebagian ulama membagi menjadi 2. Ada yang bagi 2. Membagi seperti tauhid al-talab, kemudian tauhid al-khabar wal ilm, ya. Ini juga ada sisi pembagian. Mau bagi 2, mau bagi 3. Ada yang bagi 4, ada yang bagi yang lainnya, enggak ada masalah. Yang penting kontennya. Kemudian kita pun bagi 3 ternyata tadi sudah dijelaskan dengan istiqra, dan kemudian ternyata ditemukan dari perkataan para ulama salaf yang bagi tauhid menjadi 3. Ya, jadi kita bukanlah perkara baru yang dibawa oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, tauhid menjadi 3, artinya membagi 3 tauhid dalam rangka untuk menjelaskan itu bukan perkara yang diada-adakan oleh Ibn Taimiyah. Apalagi diada-adakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tetapi sudah disebutkan oleh para ulama salaf terdahulu di abad ke-3, abad ke-4. Dan itu semua dinukil oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid fi Rad ala man ankara taqsimat tauhid. Ya. Bantahan yang tepat terhadap orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi apa? Menjadi 3, ya. Ini dulu sempat syubhat seperti ini, sempat beredar apa itu bagi 3, bagi 3. Pembagian enggak ada masalah, ya. Pembagian hanya sekedar pembelajaran. Yang masalah adalah kalau kontennya salah. Kalau kontennya benar, maka apa masalahnya? Taib.